Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah dengan keadaan pandemi ini? Selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dua jenis tenaga eksogen, yaitu pelapukan dan erosi. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar yang mempengaruhi relief permukaan bumi. Tenaga eksogen ini berasal dari atmosfer, air, dan organisme. Perombakan dalam muka bumi itu salah satunya dipengaruhi oleh pelapukan. Apa sih pelapukan itu? Yuk simak penjelasannya. Pelapukan adalah suatu proses penghancuran dari batuan induk menjadi batuan yang lebih kecil yang dipengaruhi oleh suhu, temperatur, udara, dan air. Pelapukan dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti kayu yang sudah mati, yang terpapar sinar matahari dan selalu terkena hujan akan mengalami pelapukan dan hancur. Dan juga batu yang selalu temperatur berubah-ubah juga dapat mengalami pelapukan dan penghancuran. Nah, pelapukan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisis atau mekanis, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Yang pertama kali akan saya bahas adalah tentang pelapukan fisis atau pelapukan mekanis. Sebelumnya apa sih pelapukan fisis dan mekanis itu? Belum ada yang tahu? Pelapukan fisis atau mekanis adalah suatu proses penghancuran batuan dari batuan induk menjadi batuan kecil tanpa mengalami perubahan unsur alami dari batunya atau tanpa mengalami perubahan susunan kimia dari batu tersebut. Jadi batu tersebut masih alami. Dari batuan induk menjadi batuan kecil itu masih sangat alami. Ada 2 proses alami yang dapat mendorong terjadinya pelapukan ini. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi dan intensitas matahari dapat mempengaruhi batu itu mengembang. Jadi batu tersebut dapat hancur dengan proses intensitas matahari dan curah hujan yang tinggi tersebut. Kemudian adalah penyusupan air yang masuk ke dalam batuan. Air yang masuk ke dalam batuan itu dapat menyebabkan batuan tersebut menjadi lubang atau bolong karena batuan tersebut menyusup dan menghancurkan batuan yang ada di dalam tersebut. Jadi dapat menyebabkan batuan itu lubang. Nah, ini dia gambar dari proses pelapukan fisis atau mekanis. Pada gambar pertama, suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Dan pada gambar kedua, suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Dan pada gambar ketiga, saat hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerut karena suhu menjadi turun. Nah, pada gambar keempat inilah karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Dan pada gambar kelima, hancuran batuan atau hasil pelapukan menjadi tanah. Dan gambar keenam ini adalah foto tanah dari hasil pelapukan tersebut. Tentang pelapukan kimiawi dan pelapukan biologis. Sebelumnya pelapukan kimiawi itu apa sih? Belum ada yang tahu kan? Jadi pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi karena hilangnya zat kimia pada batuan tersebut yang biasanya terjadi akibat air hujan. Misalnya nih, kayak batuan ini, di dalam batuan ini tuh ada zat kimia. Nah, batuan ini tuh terkena air hujan terus, jadi zat kimia yang ada di batuan ini tuh jadi larut terbawa air hujan tersebut. Jadi semakin lama semakin terkikis sampai habis. Sebentar nih contohnya ya. Nah, contohnya gini nih. Ini patung, ini hujan. Nah, patung ini kena air hujan terus menerus. Nah, zat kimia yang ada di patung ini hilang larut. Nah, patung ini makin terkikis, zatnya itu terbawa arus air hujannya. Ini semakin terkikis. Nah, inilah contoh pelapukan kimiawi.
Nah, kalau batuan ini mengandung asam karbonat, contohnya tuh kayak batu kapur nih, misalnya patung ini nih terbuat dari batu kapur. Nah, ini nih patung batu kapur ini kena hujan terus menerus. Nah, pelapukan pada batu kapur ini lebih cepat. Hilangnya zat kimia pada batuan kapur ini lebih cepat daripada batuan biasa yang mengandung zat kimia lainnya. Nah, itu tadi contoh pelapukan kimiawi. Udah pada paham kan pelapukan kimiawi itu apa sekarang? Nah, kalau udah pada paham, kita lanjut ya ke pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu apa sih? Apa batu yang terkena air hujan terus tumbuh lumut? Bukan ya. Jadi, pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang terjadi akibat aktivitas makhluk hidup. Contohnya bisa itu karena manusia, karena tumbuhan, karena hewan. Misalnya gini contohnya ya, penjalaran akar tumbuhan yang merusak batuan di sekitarnya. Nanti nih biar lebih jelasnya ya, sebentar. Nah, ini nih, ini patung ya, ini patung, ini pohon, ini batu yang ada di dalam tanah. Nah, akar pohon ini, bentar ya. Akar pohon ini nabrak patung ini. Nah, patung ini nih otomatis kan tertekan ya, terdorong gitu ya. Nah, terjadilah pelapukan. Nah, di sini nih pasti patung ini nih retak, kalau nggak pecah, kalau nggak hancur gara-gara akar pohon ini. Nah, begitu juga sama batu yang ini juga ya. Nah, batu yang ini ketabrak akar pohon ini. Nah, jadi retaklah batu ini, hancur gitu. Itulah pelapukan biologi. Ada juga yang lain. Pelapukan biologi juga ada yang bersifat kimiawi. Nah, contohnya misalnya membusuknya sisa tumbuhan ini, jadi terakibatlah asam gambut. Nah, asam gambut ini bisa merusak batuan di sekitarnya. Nah, batuan ini jadi rusak. Asam gambut itu apa sih? Asam gambut itu tanah yang memiliki sifat asam yang tinggi. Nah, gimana? Sekarang udah pada paham kan apa itu pelapukan kimiawi sama pelapukan biologis? Misalnya kalau kalian belum paham nih, boleh kok kalian cari materi-materi pelapukan itu dari sumber YouTube, sumber Google, lain-lain lah. Nggak cuma di video ini kok, boleh cari di tempat lain. Nah, sama ada tambahan nih. Pelapukan apa sih yang banyak terjadi di Indonesia? Jadi, pelapukan yang banyak terjadi di Indonesia yaitu pelapukan kimiawi. Kok bisa pelapukan kimiawi? Karena pelapukan kimiawi itu banyak terjadi akibat air hujan. Nah, curah hujan di Indonesia ini tinggi. Makanya pelapukan yang banyak terjadi di Indonesia itu pelapukan kimiawi. Nah, gimana? Udah ya? Erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah atau batuan yang terjadi oleh air, angin, dan gelesan. Proses terjadinya erosi. Proses ini diawali dengan pengelupasan partikel dalam tanah oleh air hujan sebagai media utamanya. Ketika air hujan jatuh mengenai tanah, maka partikel tanah akan terlempar ke udara. Setelah itu akan dilanjutkan ke proses pengangkutan oleh aliran air tanah. Berikut ada contoh ilustrasi proses terjadinya erosi, kurang lebih begitu. Erosi dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya. Pertama, erosi air. Erosi air terjadi akibat aliran air atau bisa disebut ablasi. Erosi air dapat dibedakan lagi. Ada erosi air sungai. Erosi air sungai terjadi akibat aliran air sungai yang cukup deras. Kedua, ada erosi air hujan. Erosi air hujan ini terjadi akibat permukaan tanah yang gundul dan di atasnya tidak ditumbuhi oleh tanaman. Biasanya terjadi di daerah yang tanahnya miring dan gembur, dan saat hujan maka akan terjadi erosi. Contoh dari erosi aliran air ini terjadinya longsor dan banjir.
Dan yang terakhir ada abrasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh gelombang laut, atau disebut juga erosi pantai. Erosi pantai adalah proses terjadinya pengikisan oleh gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Erosi pantai ini dapat menyebabkan rusaknya hutan bakau dan terumbu karang. Nah, ini ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya erosi pantai, itu oleh ulah alamiah dan oleh ulah manusia. Ini ada contoh ilustrasi terjadinya abrasi oleh gelombang laut. Erosi glitser atau erosi eksarasi. Erosi glitser atau erosi eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh pergerakan glitser yang biasanya banyak terdapat di daerah pegunungan bersalju dan di daerah kutub. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya erosi glitser atau yang biasa disebut erosi eksarasi. Proses terjadinya diawali oleh turunnya salju di suatu lembah pada lereng atau perbukitan. Lama-kelamaan salju tersebut akan menumpuk pada lembah, sehingga menjadi padat dan terbentuklah massa es yang berat. Berkat gaya gravitasi, massa es tersebut akan merayap menuruni lereng pegunungan atau perbukitan. Erosi angin. Erosi angin ialah proses terkikisnya dan terangkutnya batuan atau tanah oleh tenaga angin. Biasanya erosi angin ada kata lain, yaitu dengan sebutan deflasi. Erosi angin atau deflasi penyebabnya adalah angin yang biasanya terjadi di dalam daerah gurun atau di daerah tempat yang kering. Angin dapat terkikis material yang tampak menyiksakannya sedikit dalam waktu lama. Jadi erosi angin atau deflasi ia terjadinya di daerah gurun, di tempat yang kering seperti pasir pantai dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi di video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila tidak paham dengan penjelasan ini, mohon diwajarkan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.